Apa jadinya kalau seseorang yang kita anggap remeh ternyata adalah orang paling berpengaruh dalam hidup kita? Kisah ini tentang seorang manajer muda yang belajar pelajaran hidup berharga dengan cara yang tak pernah ia sangka. Baca sampai habis, karena cerita ini akan membawa kamu pada perjalanan penuh emosi dan kejutan tak terduga. Selamat datang di channel ini. Cerita ini tidak bermaksud menyudutkan atau menilai siapapun. Jika ada kesamaan nama, tempat, atau peristiwa, itu hanyalah kebetulan belaka. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Ayo kita mulai ceritanya. Salah satu bandara di Jakarta pagi itu terasa seperti lautan manusia. Suara pengumuman keberangkatan dan panggilan terakhir bercampur dengan deru roda koper yang saling bersaing di atas lantai keramik. Di tengah hiruk-pikuk itu, tampak sepasang lansia yang berpegangan tangan erat, seolah tangan yang satu tak akan membiarkan yang lain tersesat. Nenek mengenakan blus kuning lembut dan rok panjang yang sudah tampak kusam di ujung-ujungnya. Sepasang sepatu datar yang terlihat telah menempuh banyak langkah menutupi kakinya yang sedikit membengkak. Sementara itu, kakek di sebelahnya, dengan rambut putih yang tertata rapi, membawa tas jinjing kecil dan mengenakan kemeja putih sederhana. Wajah mereka dipenuhi keriput. Namun ada ketulusan dalam senyuman mereka. Mata kakek yang sedikit rabun mencari-cari angka di layar boarding pass, sementara nenek dengan lembut menuntunnya, seolah telah ribuan kali mereka melakukan perjalanan seperti ini bersama-sama. Pelan-pelan, "Yah, kita masih punya waktu," kata nenek. Kakek mengangguk sambil tersenyum kecil. Mereka bukan orang kaya, tapi tiket bisnis yang mereka pegang hari itu adalah hadiah dari tabungan panjang dan hasil jerih payah mereka selama puluhan tahun. Ini bukan sekadar penerbangan. Ini adalah perjalanan terakhir mereka bersama, ke tempat di mana mereka dulu berjanji akan menikmati masa tua. Ketika akhirnya tiba di gerbang boarding, mereka mengulurkan tiket dengan tangan gemetar. Di sana, berdiri seorang pria muda bernama Dimas, dengan seragam maskapai yang rapi dan wajah penuh percaya diri. Dimas, yang baru beberapa bulan menjabat sebagai manajer layanan penerbangan, menganggap hari ini adalah hari di mana ia harus menunjukkan ketegasan. Saat melihat tiket kakek dan nenek itu, ia mengernyit. Mereka tidak terlihat seperti penumpang kelas bisnis. Dimas mendekat dan menatap mereka dengan tajam, penuh kecurigaan, seolah-olah mereka adalah tamu tak diundang yang menyelinap ke pesta eksklusif. "Maaf, Pak, Bu, ini kelas bisnis. Saya rasa Anda salah tempat," katanya sambil melipat tangan di dada. Kalimat itu meluncur dingin, tajam seperti pisau yang menusuk langsung ke hati. Kakek dan nenek saling bertatapan, mencoba mengerti maksud ucapan Dimas. "Tapi, Nak, ini tiket kami," kata nenek sambil tersenyum ramah dan mengulurkan boarding pass lusuh yang mereka simpan hati-hati sejak pagi tadi. Dimas mengambil tiket itu dengan gerakan cepat dan memindainya dengan wajah tak sabar. Mata nenek mulai basah, bukan karena marah, tapi lebih karena perasaan tak berdaya yang tiba-tiba menyeruak. Dimas memutar bola mata, lalu berbisik kepada petugas lain, "Mana mungkin mereka ini penumpang bisnis? Lihat saja penampilannya." Meski bisikan itu pelan, suara tersebut cukup jelas untuk terdengar oleh kakek dan nenek. Hati mereka terasa remuk. Namun, kakek hanya menghela napas dan menepuk tangan nenek yang mulai bergetar. "Tak apa," bisiknya lembut, berusaha menenangkan. Setelah mengecek tiket, petugas memastikan bahwa tiket mereka benar. Namun, Dimas tetap bersikukuh.
Saya harus menjaga kenyamanan penumpang lain, katanya dengan nada yang tak terbantahkan. Anda bisa duduk di kelas ekonomi saja. Kelas bisnis itu untuk orang-orang yang, ya, Anda tahu sendiri. Ucapan itu menyentuh titik paling sensitif di hati kakek dan nenek. Seakan semua perjalanan hidup mereka, semua pengorbanan dan kerja keras yang telah mereka lalui, disapu habis oleh kalimat singkat itu. Mata nenek mulai berkaca-kaca, tapi ia berusaha menahan air mata agar tidak jatuh. Sementara itu, kakek tersenyum kecil, senyum yang tak lagi sekadar bentuk ramahan, melainkan upaya terakhir mempertahankan martabat. Yah, kalau begitu, kami ikut saja di kelas ekonomi, ucap kakek dengan suara serak. Ia tahu ini bukan saatnya bertengkar. Dalam hidup, ia telah belajar bahwa terkadang lebih baik menyerah daripada memaksa diri melawan arus. Beberapa penumpang yang berada di sekitar mereka mulai memperhatikan kejadian tersebut. Ada yang saling berbisik, ada pula yang hanya melihat dengan tatapan kasihan. Namun, tak satu pun dari mereka berani angkat bicara. Kakek menggenggam tangan nenek lebih erat, seakan ingin menyampaikan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Sudahlah, yah, kita tidak apa-apa, kata nenek, meski suaranya terdengar goyah. Kakek tersenyum dan mengangguk. Mereka melangkah mundur, menyerahkan diri pada keadaan, dan berjalan menuju antrean kelas ekonomi dengan langkah pelan. Di setiap langkah itu, terasa berat bukan karena koper yang mereka bawa, tapi karena harga diri yang seolah dirampas begitu saja. Tanpa sadar, air mata nenek akhirnya jatuh, menetes di pipi keriputnya. Kakek melihatnya, tapi tak berkata apa-apa. Ia hanya menggenggam tangan nenek lebih erat lagi, seakan berkata, kita akan melewati ini bersama, seperti segala hal lain yang telah kita lalui. Saat kakek dan nenek bergeser menuju antrean kelas ekonomi, bisik-bisik semakin ramai di sekitar mereka. Beberapa orang mulai berkomentar dengan nada rendah hati, merasa ada sesuatu yang tidak benar. Kasihan, mereka kan sudah tua, ujar seorang ibu sambil mendekap anak kecil di pelukannya. Seorang pria parubaya di barisan belakang mendengus, apa susahnya sedikit menghormati orang tua? Meski simpati mulai muncul, tak ada satupun yang berani membela secara langsung. Nenek menyadari lirikan kasihan itu, dan hatinya semakin tenggelam dalam perasaan malu. Bukan karena mereka diusir, tapi karena ia merasa seperti beban yang tak layak berada di antara orang-orang yang lebih dihormati. Di sampingnya, kakek tetap tersenyum lembut, seolah sedang menyampaikan pesan dalam diam. Tak apa, Bu. Orang-orang ini tak tahu siapa kita. Yang penting, kita tahu siapa diri kita. Nenek mengangguk pelan, mengusap sudut matanya yang basah dengan ujung kerudung. Tetapi di dalam hatinya, luka kecil itu tetap menganga, menyisakan rasa tak berdaya yang sukar dihapus. Di balik pintu kokpit, seorang pilot senior bernama Kapten Bimo memperhatikan kejadian itu dengan alis berkerut. Ada sesuatu tentang sosok kakek itu yang menggelitik ingatannya, tapi ia tak bisa segera mengingat di mana ia pernah melihat wajah itu. Kapten Bimo bukan orang sembarangan. Ia telah menerbangkan ribuan penerbangan selama 30 tahun dan mengenal hampir semua tokoh penting di industri penerbangan. Matanya terus mengikuti langkah kakek dan nenek yang perlahan bergerak menuju kursi kelas ekonomi. Siapa mereka? Gumam Kapten Bimo dalam hati, merasakan firasat aneh yang mengusik pikirannya. Ia akhirnya meminta daftar manifest penumpang untuk diperiksa ulang, karena ada sesuatu di dalam dirinya yang mengatakan bahwa peristiwa ini lebih besar dari sekadar salah paham kecil. Di dalam kabin kelas ekonomi, kakek dan nenek akhirnya menemukan tempat duduk mereka di bagian tengah barisan yang penuh sesak. Tempat duduk sempit,
aroma makanan instan dari penumpang lain, dan suara anak-anak yang menangis membuat suasana menjadi jauh dari nyaman. Namun, mereka tetap duduk tanpa mengeluh. Seakan kehidupan telah mengajarkan mereka bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada tempat, melainkan pada cara kita menyikapi keadaan. Nenek menarik napas panjang, menatap perasaannya yang berantakan. Yah, tidak apa-apa, kan? Kita tetap bersama, bisiknya, mencoba menghibur dirinya sendiri lebih dari siapapun. Kakek menoleh padanya, lalu tersenyum sambil mengusap lembut punggung tangan nenek. Tentu saja, Bu. Selama kamu di sini, di sampingku, dimanapun kita duduk, itu sudah jadi kelas pertama bagiku. Air mata nenek hampir jatuh lagi, tapi kali ini karena rasa haru. Di tengah segala ketidaknyamanan itu, cinta dan kebersamaan mereka adalah harta yang tak ternilai. Ketika pesawat akhirnya mengudara, Kapten Bimo mendapatkan manifest penumpang yang ia minta. Saat membaca satu nama di daftar tersebut, jantungnya berdegup kencang. Ia tertegun, seolah-olah baru saja menemukan potongan puzzle yang hilang. Pak Haris Sutanto, gumamnya, nyaris tak percaya. Mata Kapten Bimo membesar saat menyadari bahwa penumpang kelas ekonomi yang tadi diusir tak lain adalah CEO dari perusahaan induk maskapai yang ia terbangkan selama ini. Sosok itu bukan hanya seorang eksekutif biasa. Pak Haris adalah pria yang dikenal rendah hati dan sangat dihormati di industri, meski jarang tampil di publik. Seketika, rasa panik merayap dalam diri Kapten Bimo. Ia tahu, jika insiden ini sampai diketahui publik atau petinggi perusahaan, bukan hanya reputasi maskapai yang terancam, tapi karir Dimas pun bisa berakhir tragis. Tak ingin menunda lebih lama, Kapten Bimo segera memanggil pramugari senior dan memberikan instruksi untuk memindahkan Pak Haris dan istrinya ke kelas bisnis. Awak kabin bergegas menghampiri kakek dan nenek di kursi mereka, dengan wajah penuh penyesalan. Pak Haris, Bu, mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akan memindahkan Anda ke kelas bisnis sekarang juga, ujar pramugari itu dengan nada rendah dan sopan. Namun, sebelum kakek sempat menjawab, Dimas yang baru saja mendapat informasi dari pilot langsung mendekat. Wajahnya pucat pasi, seperti orang yang baru saja melihat hantunya sendiri. Kakinya bergetar, dan tangannya berusaha menggenggam sandaran kursi agar tidak jatuh. Pak Haris, saya tidak tahu, saya tidak bermaksud. Ucap Dimas terbata-bata. Matanya memerah karena panik dan rasa bersalah. Kakek menatap Dimas dengan mata tenang, tak sedikit pun memperlihatkan kemarahan. Ia hanya tersenyum tipis, senyum seorang bijak yang tahu bahwa pelajaran hidup seringkali datang dengan cara yang pahit. Nak, apa kamu tahu? Ujar kakek dengan suara lembut tapi menusuk. Kebaikan dan rasa hormat itu bukan untuk orang-orang tertentu saja. Ia harus diberikan kepada semua orang, tanpa kecuali. Kalimat itu menghantam Dimas seperti ombak besar. Air matanya mengalir, dan ia jatuh berlutut di depan kakek dan nenek, menangis terisak di tengah lorong pesawat yang penuh sesak. Di lorong pesawat yang sempit, Dimas berlutut dengan mata berkaca-kaca. Napasnya tercekat seakan ada beban berat yang menghimpit dadanya. Hatinya penuh dengan rasa malu, bingung, dan takut. Bagaimana mungkin dia bersikap begitu arogan kepada sosok yang ternyata bukan hanya pemilik tiket bisnis itu, tetapi juga pemimpin tertinggi dari perusahaan tempatnya bekerja? Keringat dingin mengucur di pelipisnya, bercampur dengan air mata penyesalan yang tak bisa ia tahan. Saya benar-benar tidak tahu. Pak, maafkan saya. Bisik Dimas dengan suara gemetar. Kepalanya tertunduk dalam-dalam,
Tak berani menatap wajah kakek yang kini ia sadari adalah Pak Haris, CEO yang terkenal sederhana dan murah hati. Dalam hatinya, Dimas tahu permintaan maafnya tak cukup untuk memperbaiki kesalahannya. Ia teringat bagaimana ia merendahkan kakek dan nenek ini di depan umum, menilai mereka hanya dari penampilan. Rasa bersalah yang amat sangat membuat dadanya terasa sesak. Seolah-olah semua ambisinya untuk naik jabatan kini tak berarti apa-apa lagi. Namun, alih-alih menunjukkan kemarahan atau kekecewaan, Pak Haris hanya tersenyum lembut, seperti seorang ayah yang memaafkan anaknya yang hilaf. Ia meraih bahu Dimas yang masih bergetar, menepuknya pelan dengan tangan keriput namun penuh ketulusan. "Nak, semua orang pernah salah," ujar Pak Haris dengan nada hangat. "Yang penting adalah apakah kita mau belajar dari kesalahan itu." Dimas menatap kakek dengan mata yang memerah dan basah. Hatinya hancur karena tak menyangka mendapatkan respon sebijak ini. Pak Haris melanjutkan dengan suara lembut namun dalam. "Jabatan, harta, atau status sosial tidak boleh jadi alasan untuk memperlakukan orang lain dengan buruk. Kebaikan adalah hak semua orang, bukan hanya milik mereka yang terlihat kaya atau berpengaruh." Setiap kata yang keluar dari mulut kakek terasa seperti tamparan halus bagi Dimas. Ia merasa hancur, tapi di dalam rasa hancur itu muncul kesadaran yang baru, sebuah pelajaran hidup yang akan mengubah cara pandangnya selamanya. Dimas masih terdiam, tenggelam dalam perasaan malu dan penyesalan. Dalam hatinya, ia merasa seperti seorang anak kecil yang baru saja diberi pelajaran hidup paling penting. Selama ini, ia pikir kesuksesan diukur dari jabatan dan prestasi yang terlihat, tapi hari ini ia disadarkan bahwa yang lebih penting adalah bagaimana ia memperlakukan orang lain. "Saya tidak pantas menerima maaf Anda, Pak," ucap Dimas lirih. Pak Haris kembali tersenyum. Kali ini lebih lebar. "Tidak ada orang yang sempurna, Dimas. Justru dengan kesalahanlah kita belajar." Nenek, yang sedari tadi duduk diam, menyentuh tangan Dimas dengan lembut. "Kamu masih muda, Nak. Hidup masih panjang. Yang penting, kamu mau berubah." Kata-kata itu membuat dada Dimas semakin sesak. Ia merasa seolah hatinya diremukkan, tapi remukan itu justru menjadi titik awal baginya untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Ketika pesawat mulai mendekati tujuan, Dimas memanfaatkan setiap detik yang tersisa untuk menebus kesalahannya. Dengan tangan bergetar dan suara patah-patah, ia kembali meminta maaf kepada Pak Haris dan istrinya. "Saya akan berubah, Pak. Saya janji tidak akan mengulangi kesalahan ini. Terima kasih sudah memberi saya kesempatan untuk belajar," katanya dengan air mata yang masih mengalir. Pak Haris mengangguk, menatap Dimas dengan penuh kebapakan. "Yang paling penting bukan janji, Nak, tapi perbuatan. Jadilah seseorang yang selalu memuliakan orang lain, tak peduli siapa mereka." Dimas mengangguk dengan sungguh-sungguh, menyadari bahwa ia baru saja menerima pelajaran yang jauh lebih berharga daripada sekadar jabatan atau promosi. Ketika pesawat mendarat, Pak Haris dan Nenek berjalan keluar lebih dulu dengan langkah tenang, diiringi tatapan penuh penyesalan dan kagum dari Dimas. Ia melihat pasangan lansia itu dengan perasaan yang tak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata, campuran rasa malu, syukur, dan harapan. Meski baru saja melalui pengalaman yang memalukan, Dimas merasa bahwa hari ini adalah hari yang akan mengubah jalan hidupnya. Dalam hati, ia berjanji bahwa mulai detik ini ia akan menjadi pribadi yang lebih baik, seseorang yang menghormati dan menghargai setiap orang tanpa memandang status atau penampilan. Saat kakek dan nenek melangkah keluar dari pesawat, angin seolah berbisik lembut di telinga Dimas. "Ini baru permulaan, Nak."
Dimas menyeka air matanya, mengangkat dagunya, dan berjalan keluar dari pesawat dengan hati yang lebih ringan dan jiwa yang baru, siap menghadapi dunia dengan kebaikan dan kerendahan hati yang tak pernah ia miliki sebelumnya.